Kekuatan militer Indonesia tidak bisa dipandang sebelah mata. Indonesia bahkan menduduki peringkat ke-16 sebagai kekuatan militer terkuat di dunia. Menurut laman resmi Global Firepower, pasukan TNI pun kerap bergabung dengan pasukan perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa pada negara yang terjadi konflik. Kekuatan pasukan militer tentu ditunjang dengan adanya alutsista canggih, dan Indonesia menjadi salah satu negara yang cukup dipercaya sistem persenjataannya di dunia. Inilah deretan alutsista canggih buatan Indonesia yang diakui dunia. Pesawat ini menjadi salah satu incaran di pasar militer global. Pesawat CN-235 jenis Maritime Patrol Aircraft produksi PT Dirgantara Indonesia menjadi alutsista yang diminati negara lain. Pesawat ini menggunakan teknologi Marine Maritime Surveillance System yang dikembangkan oleh Integrated Surveillance and Defense, yakni perusahaan berbasis di Oregon, Amerika Serikat. Marine Mission Equipment terdiri dari Maritime Surveillance Radar, Electro-Optical Sensor Turret, dan Electronic Super Missile System. Pesawat tersebut cocok untuk melakukan patroli perairan, di samping bisa difungsikan untuk angkutan personal. Drone elang hitam. Masih dari kendaraan tempur udara buatan Indonesia, drone elang hitam memiliki radius operasional 250 km dan cruising altitude 3.000 hingga 5.000 meter dengan kecepatan maksimum 235 km per jam. Keunggulan dari alutsista ini adalah mampu terbang di ketinggian maksimal 7.200 meter dan mampu terus terbang tanpa henti hingga 30 jam. Drone ini bisa lepas landas dengan landasan pacu sepanjang 700 meter dan bisa juga mendarat di landasan pacu sepanjang 500 meter. Smart Eagle 2. Selanjutnya ada Smart Eagle 2. Ialah pesawat tanpa awak atau UAV milik Indonesia yang dibuat oleh PT Aviator Teknologi Indonesia. Pesawat ini dirancang khusus untuk kepentingan intelijen Indonesia. UAV canggih ini dibekali dengan mesin 2 tak berdiameter 150 cm dengan kemampuan terbang selama 6 jam. Smart Eagle 2 pertama kali diuji coba di salah satu tempat di pantai selatan Jawa Barat. UAV ini bahkan telah dilengkapi dengan color TV camera dan mampu beroperasi pada malam hari menggunakan thermal imaging atau disebut TIS camera untuk penginderaannya. Kapal selam Alugoro. Alutsista buatan Indonesia yang beroperasi di laut pun laku keras di mancanegara. Kapal selam Alugoro menjadi kapal selam pertama yang diproduksi oleh Indonesia. Dengan panjang 61,3 meter, berjenis diesel electric submarine U209/1400 Changbogo Class. Kapal selam ini dilengkapi dengan sejumlah persenjataan, yaitu 8 tabung torpedo sepanjang 533 mm dan 14 rudal. Tank Harimau. Nama tank Harimau sudah sangat dikenal luas hingga ke mancanegara. Tank ini dilengkapi meriam 105 mm dan senapan mesin kaliber 7,62 mm dengan bobot 30 hingga 35 ton. Selain itu, tank ini juga dibekali dengan BMS atau Battlefield Management System yang terintegrasi penuh untuk mendukung situasi tempur modern. Tank buatan PT Pindad ini dalam periode 2020 hingga 2023 telah diorder sebanyak 18 unit dengan kontrak seharga 1,9 triliun rupiah. Strategic Sea Lift Vessel. Kapal SSV juga masuk sebagai alutsista buatan PT PAL Indonesia yang diakui dunia. Negara seperti Filipina telah memesannya sebanyak 2 unit. Kapal yang memiliki panjang 123 meter dan lebar 21 meter ini dilengkapi dengan persenjataan canggih yang dapat menampung hingga 621 penumpang. Selain itu, kapal tersebut juga mampu bertahan di lautan selama 30 hari dengan bobot maksimal 7.200 ton. Kecepatannya mencapai 16 knots, serta mampu menampung tank, kendaraan tempur, mobil rumah sakit, hingga kapal patroli dan transporter. Tank Boot Antasena. Ini dia kapal tank boot canggih yang bisa menjadi salah satu senjata andalan untuk TNI Angkatan Laut atau marinir dalam pertempuran. Tank ini sudah dipesan negara lain seperti Rusia.
Di Indonesia sendiri, kapal ini dioperasikan di wilayah yang daerahnya memiliki banyak sungai dan rawa, seperti Kalimantan dan Papua. Panzer Anoa. Panzer Anoa buatan PT Pindad menjadi salah satu alutsista yang paling laris. Panzer sudah diekspor ke beberapa negara seperti Oman dan Malaysia. Panzer bermesin Renault ini telah diuji di negara-negara gurun seperti Lebanon saat digunakan oleh pasukan perdamaian PBB. Kualitasnya sesuai dengan standar NATO pada level 3 atau level yang tingkat ketahanannya terhadap serangan sudah lebih baik dari level 2 yang diproduksi di China dan India. Senapan Serbu 2. Biasa disebut SS-2 adalah senapan serbu buatan PT Pindad. Senjata ini merupakan generasi kedua dari senapan serbu Pindad sebelumnya, yaitu SS-1. Untuk SS-2 diklaim memiliki desain yang lebih ergonomis, lebih tahan terhadap kelembapan tinggi, lebih ringan, serta memiliki akurasi yang lebih baik. Senapan ini banyak dilirik negara lain hingga memboyongnya sebagai alutsista di negeri mereka. Nah, perlu kamu ketahui, senapan Serbu 2 ini dibekali peluru kaliber 5,56 x 45 mm standar NATO dan memiliki berat kosong 3,8 kg.